Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati semua teman-teman di Jerman maupun dimanapun, wabil khusus yang telah memberi paparan yang sangat luar biasa, Bapak Quraish Shihab. Saya hanya menambahkan, bukan nambah panas, tapi sudah. Ini bukan pemanasan, karena acara ini acara halal bihalal, tambah adem. Jadi tolong diralat, bukan tambah panas, tambah adem. Bukan pemanasan, tambah adem. Relax saja. Begini ya, karena yang diutarakan Pak Quraish tadi sudah luar biasa. Saya hanya membantu referensi di antara ciri wali Allah itu asyafaqah alal khalqi kullihim. Punya empati, punya kasih sayang ke semua makhluk. Bahwa takdir kita ada perbedaan itu ya wajar, tapi bahwa definisi itu nyata. Tadi beliau menyebut termasuk satu saudara atau satu komunitas dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Pernah suatu saat Nabi memuji ada seorang nakal itu, diterima tobatnya Allah karena di jalan ketemu anjing, kemudian ngasih minum anjing itu dan Allah mengampuni. Meskipun secara hukum usul fikih tidak bisa digeneralisir, misalnya kalau minumin anjing 1 surga, kalau 100 tambah surga. Nanti lupa minumin manusia gara-gara kebanyakan minumin anjing gitu. Tapi apapun itu faktanya ada cerita di hadis seperti itu. Kemudian menyangkut komunitas internasional yang beberapa diantaranya tentu beda agama, beda keyakinan. Saya mau membacakan cerita di kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Jadi saya hanya membantu referensi-referensi yang diajarkan guru-guru kita. Ar-Risalah Al-Qushairiyah adalah kitab kesayangan Mbah Maimun karena dulu mbah beliau dapat ijazah dari Sayyid Umar Sato, kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato yang punya kitab I'anatul Thalibin. Dan kitab itu dibawa ke Indonesia sampai ke saya sebagai murid beliau. Di antara yang disebut dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah ini Thariqatu Ahlil Ilm, kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah itu. Saya baca nasnya atau ibaratnya atau teksnya. Sami'tu ba'dal ulama yaqulu istadhafa majusiyun Ibrahim al-Khalil alaihi salam faqala bisyarti antuslima. Famarral majusiyu fa'awhallahu ta'ala ilaihi mundu khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri. Falau nawaltahu lukmatan min ghairi antutalibahu bitahyiri dini. Famado Ibrahim alaihissalam ala athari hatta adrakahu wa'atadhara ilaihi fasalahu anisabab fadhakara lahu dhalik fa'aslamal majusiyu. Jadi suatu saat Nabi Ibrahim itu kan terkenal Abu Duyuf, orang yang mesti menservis tamu-tamu itu. Kita tahu dulu itu tidak ada warung, tidak ada hotel, tidak ada, ya pokoknya tidak ada mall. Sehingga kalau orang pergi itu kelaparan betul itu. Bahwa orang kaya pun kelaparan karena melewati padang pasir itu. Kalau sekarang kan orang mau sowan kiai makan dulu. Karena takutnya di rumah kiai kan makan sungkan. Jadi makan dulu nanti di kiainya tinggal pura-pura makan. Kalau dulu memang makan nih tamu itu wajib betul. Kalau tidak ya kelaparan betul tamu itu. Sehingga cerita suatu saat di antara tamu itu berakidah, berfaham majusi. Atau beragama majusi lah gampangannya itu. Terus Nabi Ibrahim enggak mau, saya mau ngasih makan syaratnya Anda harus Islam gitu. Akhirnya orang ini putus asa kemudian meninggalkan Nabi Ibrahim. Saat orang itu meninggalkan Nabi Ibrahim, Allah memberi wahyu ke Nabi Ibrahim. Orang itu umurnya 50 tahun dan dia hidup karena tak kasih makan. Terus kata Allah, mundu khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri. Saya yang Tuhan saja ngasih makan dia 50 tahun tanpa syarat dia harus Islam. Kamu baru dimintai makan sehari mensyaratkan Islam. Walhasil terus Nabi Ibrahim ngejar orang Majusi itu terus monggo-monggo makan di rumah saya. Singkat cerita terus orang Majusi itu tanya kenapa Anda berubah pikiran. Terus Nabi Ibrahim cerita bahwa beliau ditegur Allah kemudian harus melakukan itu. Jadi cerita-cerita seperti itu banyak. Dulu kita dengar para kiai sering cerita ketika seorang Yahudi rumahnya diusir Amr bin As untuk pembangunan masjid. Ketika lapor ke Sayyidina Umar, masjid itu yang mengambil tanahnya orang Yahudi harus dikembalikan ke orang Yahudi. Dulu guru-guru kita juga sering cerita Sayyidina Ali itu pedangnya dicuri sama orang Yahudi.
Ketika ketemu di pasar atau di jalan, kemudian Sayyidina Ali yakin itu pedangnya, dilaporkan ke Qadhi Shureh. Setelah itu Sayyidina Ali diminta, buktinya apa? Saksinya siapa kalau itu pedang Anda? Saksinya Hasan dan Husain. Tapi kata hakim, Said Hasan Husain itu keluarga Anda, tidak sah jadi saksi. Zaman itu Sayyidina Ali masih berargumentasi, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasanun wa Husainun sayyida syababi ahli jannah. Tapi kata Imam Sureh tetap standar saksi itu tidak boleh dari keluarga. Singkat cerita, qadhinya itu pakai standar hukum usul fikih, al-qaulu qaulu sahibil yad. Yang dibenarkan adalah yang sekarang megang barang itu. Ketika enggak ada saksi, al-musaddaq, yang dibenarkan al-qaulu qaulu sahibil yad, yang dibenarkan ya yang megang barang itu. Singkat cerita dimenangkan oleh orang Yahudi tadi. Setelah dimenangkan, Sayyidina Ali agak kecewa, masa seorang Amirul Mukminin sidang di pengadilan negeri kalah. Tapi orang Yahudi tadi akhirnya insaf, sadar sampai masuk Islam. Sampai beliau ngendikan, bihada taqumus sama wal ard. Karena ini langit dan bumi berdiri, karena keadilan itu. Jadi ini cerita-cerita referensi yang bisa menolong teman-teman siapapun berkomunitas internasional. Karena pikiran saya sederhana ya, al-ilmu yurisul ahwal, ilmu itu melahirkan sikap. Jadi kalau kita punya referensi yang cukup tentang toleransi, insya Allah kita hidup di mana saja punya toleransi, karena toleransi itu juga ajaran agama. Di antara yang diceritakan para guru-guru kita adalah ketika Nabi mau dibunuh oleh orang namanya Daksur, atau Duksur siapa, enggak tahu KTP-nya saya, kiai-kiai kalau baca Daksur. Ketika beliau sedang santai di satu tempat, tahu-tahu ada orang yang mengambil pedangnya, kemudian bilang, Mayyam na'uka minni ya Muhammad. Sekarang Anda sama saya berdua, siapa yang bisa menghalangi kamu? Nabi dengan rileks menghentikan Allah. Kemudian si Daksur ini gemetar, pedang jatuh. Kemudian diambil Nabi. Sekarang ya Daksur, Mayyam na'uka minni, yang bisa menghalangi kamu siapa? Orang itu bilang, la ahada, tidak siapapun. Nabi dengan gampangnya fa'afa'anhu, Nabi memaafkan. Padahal ini jenis harbi, jenis orang yang jelas punya niat bunuh. Terus artinya kita-kita yang ngaji di pesantren, saya ngaji di Mbah Maimun, punya Bapak Kiai Nur Salim, semuanya ngajarkan bahwa di mana-mana perang kekerasan itu ya karena kita diperangin. Udina lilladzina yuqatalun, karena kita diperangi kita boleh perang. Qatilul ladzina yuqatilunakum. Jadi yang boleh kita perangi ya zaman kayak kita dulu dijajah Belanda, dijajah Jepang zaman itu. Ketika sudah tidak ada penjajahan, ya alasan itu sudah hilang karena mereka tidak merangi kita. Jadi apa ya, perang ya ada konteks rasionalitasnya, damai juga ada konteks rasionalitasnya. Tapi karena kita punya tradisi referensi, teman-teman yang di Jerman tak bantu, tadi ada kitab Arisal Al-Qushairiyah, terus ada beberapa cerita-cerita tadi kayak Daksur. Kalau ayatnya jelas ya, jelas qatilul ladzina yuqatilunakum wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Bahkan seperti yang diceritakan Profesor Quraisy tadi, yang sedang kita benci pun bisa saja suatu saat teman. Dalam surat Mumtahanah itu atau Mumtahinah ada ayat asawwau ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Bisa saja orang yang sekarang kamu benci suatu saat kamu cintai. Wallahu qadir, itu Allah Maha Kuasa. Dan tadi saya menambahkan yang dikatakan Profesor Quraisy tentang belajar. Dulu Nabi itu enggak puasa Asyura. Tapi ketika datang ke Medina, orang-orang Yahudi itu puasa Asyura. Coba tanyakan ke mereka, kenapa puasa tanggal 10? Terus mereka menjawab, Yaumun najjawahu fi Musa, itu hari yang Allah menyelamatkan Nabi Musa. Terus fa'amara bisyami, kemudian Nabi menyuruh sahabat puasa. Artinya dulu itu segampang itu hidup, itu sesuatu yang baik, apa, ya sudah ditiru. Meskipun kita tahu Nabi itu tentu mustaqil bil istihad. Nabi itu orang yang mandiri. Tapi memberi percontohan kita betapa gampangnya kita seperti itu. Dulu ada seorang Yahudiyah meminta sama Sayyidah Aisyah dan dikasih. Ketika dikasih, dia mendoakan semoga kamu Aisyah selamat dari siksa kubur. Zaman itu Sayyidah Aisyah itu belum tahu tentang siksa kubur sehingga beliau engkar, enggak percaya. Tapi setelah Rasulullah datang dan diceritain, Nabi, oh iya siksa kubur itu ada. Dan semenjak itu Nabi selalu isti'adah minta perlindungan dari siksa kubur. Jadi dulu di komunitas-komunitas beda agama, sesuatu yang benar ya dibenarkan. Makanya kaidah umum dalam interaksi antar agama,
Itu la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Ya kamu jangan bilang iya, jangan-jangan enggak, ya jangan bilang tidak, jangan-jangan iya. Jadi aturan ilmunya jelas la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Ya artinya sesuai referensi ilmu lah kira-kira begitu. Terus yang terakhir, ini saya mohon maaf sama komunitas di Jerman karena saya ini pura-puranya aja sibuk. Karena saya kira ini seberapa jam lagi saya ngajar ini. Nanti kalau saya tidak ngajar di sini yang mengundang agak-agak dosa. Jadi supaya sama-sama tidak dosa ini saya ya nuruti jenengan. Tapi ya karena saya ngajar ini juga yang datang orang macam-macam. Ada yang Kalimantan, Sumatera mau ngaji di sini. Ini seberapa jam lagi saya ngaji Sahih Muslim. Yang terakhir ini di halaman Kitabu Adabil Ulfa wal Ukhuwah halaman 285 dalam Ihya juz 2. Jadi kitab saya juz 2. Mungkin kalau beda cetakan yang jelas ikut Kitabu Adabil Ulfa wal Ukhuwah. Di sini diterangkan oleh Imam Ghazali dengan beberapa riwayat yang disebut al-jiranu salasatun. Bertetangga itu ada 3. Jarun lahu hakun wahid. Ada tetangga yang punya hanya 1 hak. Wajarun lahu haqqani wajarun lahu salah satu hukukin. Terus beliau cerita yang punya 3 hak itu ya tetangga, ya seagama, ya masih ada hubungan kerabat. Yang punya 2 hak ya tetangga, ya seagama. Terus wa amal ladzi lahu hakun wahid fal jarul musyrik. Yang punya hak 1 itu tetangga yang beda agama. Jadi intinya tetap dikasih hak meskipun beda agama. Sampai diantaranya disebutkan juga di halaman 287. Imam Ghazali ngendikan beliau berfatwa dan beliau bercerita rawahu Umar bin Syu'aib an Nabi an Jaddih anin Nabi. Terus qala Mujahid kuntu inda Abdullah bin Umar wa ghulamun lahu yaslahu syatan faqala ya ghulam idza salakhta fabda bijarinal Yahudi. Abdullah bin Umar itu sedang memasak kambing atau itu pembantunya ini sedang nguliti kambing. Itu pesannya Abdullah bin Umar ya ghulam idza salakhta fabda bijarinal Yahudi. Nanti jangan lupa tetangga kita yang Yahudi. Ini di Ihya halaman 287. Hanya cerita kebaikan. Jadi cerita-cerita perang itu ya karena kita diperangin, tapi ya kalau kita dibaikin ya baik, itu ajaran Islam. Hatta qala dzalika miraron. Faqala lahu lima taqulu hadza. Ini pembantunya juga enggak langsung menerima. Karena saking enggak mau nerimanya diulang-ulang lagi oleh Abdullah bin Umar. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yusina bil jar hatta khashina annahu sayuwarrithu. Kenapa engkau melakukan itu ya Abdullah bin Umar? Terus beliau menjawab, Rasulullah itu selalu berpesan untuk berbuat baik sama tetangga. Tadi kita tahu kalau tetangga punya 3 hak, berarti seagama, ada hubungan kerabat, hakul jar, berarti 3. Ada yang seagama dan tidak punya hubungan kerabat, berarti punya 2 hak, yaitu 1 agama dan kerabat. Ada yang punya 1 hak saja, ya tidak keluarga, tidak seagama, tapi karena tetangga itu juga tetap punya hak. Dan itu pun masuk kategori lam yazal yusina biljar, termasuk orang-orang yang harus kita baikin. Ya kalau di Qur'annya kayak tadi ya, qatilul ladzina yuqatilunakum, boleh merangi ya yang merangi kita. Udzina lil ladzina yuqatalun, diberi hak merangi ya sama yang merangi kita, bukan yang tidak merangi kita. Terus waqala Hisham Kanal Hasanu la yara ba'san antut imal jarul Yahudiyya wan Nasraniyya min udkhiyatik. Bahkan sebagian ulama di sini disebut Hasan Basri berpendapat kalau berkorban, kalau punya tetangga Yahudi yang butuh enggak apa-apa dikasih dagingnya. Ini di halaman Ihya 287 juz 2. Jadi dari cerita-cerita itu dan referensi-referensi itu teman-teman di Jerman enggak usah khawatir lah kalau kiai-kiai kayak kita itu berfatwa enggak boleh berkomunitas internasional nanti takut begini ndak lah. Kita bacanya ya sama seperti yang dibaca Profesor Kures, sama yang dibaca guru-guru kita. Jadi itu kalau boleh dikatakan sumbangan saya lah bahwa di kita di pesantren itu ajaran-ajarannya juga seperti itu. Dan tadi beberapa kita saya sebutkan halamannya supaya bisa dicari, supaya tidak kelihatan hoax, juga tidak bikinan saya gitu, supaya jelas itu. Dan saya mohon maaf karena nggak bisa ngikuti sampai selesai, tapi saya ngapresiasi semoga jadi syawal yang baik. Minal aidin wal faizin. Minal aidin artinya kita kembali menjadi ahli surga. Saya termasuk yang sependapat dengan kitab yang saya baca. Dulu kita ini ahli surga karena Nabi Adam lahirnya di surga dan diciptakan di surga. Karena satu kesalahan beliau harus kembali ke bumi. Dan setelah puasa itu selesai,
Dan diterima kita kembali ke ahli surga lagi. Maksud minal aidin, kita kembali lagi berstatus sebagai ahli apa? Surga. Dan itu dimulai dari saling memaafkan. Karena yang menghalangi masuk surga itu hak adami. Manusia itu kan paling kikir untuk memaafkan orang lain. Padahal kalau hak adami belum selesai, itu Allah tidak mau memaafkan. Makanya syaratnya masuk surga harus kita saling memaafkan. Dengan cara seperti itu insya Allah kita minal aidin wal faizin. Jadi mohon maaf sekali lagi, mohon maaf karena saya tidak bisa ngikuti sampai selesai karena saya harus ngaji. Karena bukan papa ya, memang harus. Andaikan sunat itu mungkin saya tinggalkan. Mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Gus Baha. Kalau misalnya untuk satu pertanyaan, mungkin masih bisa Gus Baha atau Prof. Quraisy, karena Prof. Quraisy sama-sama harus tinggal 5 menit. Ngapunten ini Gus, banyak yang nunggu, nanti saya yang dimarahi, ini saya juga menunaikan kewajiban. Prof. Quraisy, ada satu pertanyaan dari pemaparan panjenengan. Satu pertanyaan saya tunggu. Terima kasih Prof. Ini saya tanyakan langsung Prof. Saya pernah mendengar panjenengan menyampaikan tentang konsep kedamaian aktif dan pasif. Mungkin bisa dijelaskan Prof. Mengenai hal tersebut, khususnya dalam rangka mempersatukan hati tadi itu Prof. Baik, jadi begini, saya beri contoh. Damai pasif itu Anda tidak ganggu orang. Damai aktif itu Anda memberikan sesuatu yang positif pada orang. Kalau kita berada di bus, duduk tanpa menyapa yang di samping kita, tanpa mengganggunya, kita duduk dengan baik sambil membaca atau merenung, itu terjadi kedamaian, tapi itu damai pasif. Ada yang aktif adalah Anda memberi dia, ini koran Mas mau baca, ini permen Mas, ajak dia ngobrol dan sebagainya, itu damai aktif. Nah, di Al-Qur'an itu dua-duanya ada itu. Ya, idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka itu disapa oleh orang-orang jahil, mereka tinggalkan. Salama, saya berikan kedamaian, damaian pasif. Nah, ya karena itu pesannya, kalau tidak bisa memberi, jangan ambil haknya orang. Kalau tidak bisa memuji, jangan cela dia. Kalau tidak bisa membantu, jangan jerumuskan dia. Itu damai pasif dan aktif. Terima kasih. Terima kasih Prof. Quraisy Shihab. Sejatinya kami ingin memohon doa juga, tetapi insya Allah sedikit insya Allah lain kali kita ya, Prof. Quraisy. Terima kasih sekali. Selalu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sekarang kita lompat kembali ke Gus Baha. Moga-moga beliau masih berkenan menjawab pertanyaan saya. Ngapunten Gus, satu saja Gus. Panjenengan pernah menyampaikan apabila kebodohan itu merusak, tetapi sok pintar itu jauh lebih merusak. Nah, ini mungkin panjenengan berkenan menyampaikan soal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu ada bodoh yang benar-benar nggak ditoleransi Allah Ta'ala, yaitu bodoh tentang Tuhan. Ya. Kita dikasih nikmat Allah, dikasih bumi untuk dipakai tanpa bayar, dikasih oksigen. Kemudian kita bodoh, nggak tahu yang memberi siapa, itu kan bodoh betul. Tapi lebih merusak lagi ketika nggak ngerti, mengklaim dirinya sebagai ngerti. Karena itu artinya kan sesuatu yang harusnya larangan dimengerti, gara-gara kamu bilang itu ilmu, itu terus diilmukan. Jadi sesuatu yang salah tapi diilmukan. Itu lebih ngeri karena menyesatkan. Saya beri contoh misalnya begini. Kita di pondok itu kan ngaji jelimet lah. Jelimet itu ya detail. Sehingga kita tahu lah bodoh yang paling nggak ditoleransi itu bodoh tentang Allah. Sehingga ketika pertama kita ngaji, awalu wajibin alal insan ma'rifatullah. Pertama yang harus kita tahu itu Allah. Kita sebagai warga negara Indonesia saja tahu presidennya siapa, bupati kita siapa. Masa di buminya Allah tidak tahu yang bikin siapa, itu kan kebangetan. Itu bodoh, itu merusak. Terutama bodoh dalam hal-hal yang harus ngerti, ya itu tadi, ma'rifatullah. Tapi juga ada yang lebih fatal lagi.
tidak ngerti tapi menyesatkan dengan klaim ngerti. Itu yang umat Islam zaman Imam Ghazali itu selalu mengingatkan bahayanya filsafat yang menyesatkan. Misalnya teori tentang Tuhan. Tuhan itu logos terus begini itu jeluwimet. Sampai yang dengarkan aja nggak paham. Yang ngomong juga masih nggak paham, apalagi yang mendengarkan. Tapi itu kan mengkaburkan teori Tuhan yang sejelimet itu. Padahal Tuhan bisa ditemukan dengan cara yang mudah. Tuhan itu siapa? Ya, yang pokoknya yang menciptakan langit bumi namanya Tuhan. Tuhan itu siapa? Yang wujudnya paling awal itu namanya Tuhan. Tapi gara-gara diberi penjelasan seakan-akan jelimet ilmiah, padahal itu nggak benar, itu hanya nggak benar. Nah, itu lebih ngeri lagi karena orang akan bertuhan dengan cara yang salah. Ya kira-kira gitulah contoh ekstrimnya. Terus saya gimana? Saya nambahin tadi. Sampun. Sudah cukup ya? Terakhir penutup permintaan dari kawan-kawan untuk berdoa, Gus. Untuk kami-kami yang di sini. Karena Prof. Siap tadi juga sudah melimpahkan ke panjenengan. Oh ya. Terus saya menambahkan sedikit tentang yang didawuhkan Pak Kures tadi. Memang di terakhir dawuhnya Nabi, kamu harus berbuat baik. Kalau nggak bisa ya Rasulullah, mendukung yang baik. Kalau nggak bisa ya Rasulullah, Nabi terakhir ngendikan takufu syarroka anin nas fa innaha sadaqatun minka ala nafsik. Potensi kejahatan kamu jangan menimpa orang lain, itu ya bagian dari sedekah kamu. Jadi takufu syarroka anin nas fa innaha sadaqatun minka ala nafsik. Jadi misalnya bawaan kita baru nggak mood, bawaan kita baru ingin emosi, ya sebaiknya jangan ketemu orang, nanti bawaannya cemberut. Tapi kalau bawaan kita sedang baik, ya sudah nggak apa-apa ketemu orang. Itu jadi ya, diukur-ukur sendiri lah gitu. Makanya kalau sedang jatuh tempo kredit, banyak utang, nggak usah keluar. Nanti bawaannya ketemu orang marah ya kira-kira gitu. Ya dihitung-hitung sendiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Ghafur ya Syakur ya Wadud. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa barik wasallam asma'in. Nas'aluka ya Allah bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hannan al-mannan ya baqi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum. Nas'aluka ya Allah antarsukun at-ta'assiya wal quwwata wal iktida bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yasma'alim ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata yusakkihim antal azizul hakim. Wa nas'aluka ya Allah anta sa'ala himmatana fi hadhihi dar ila kalimatikal ulya wasujuda laka warruku alaka hatta nakuna ibadan lak. Ma'ari ayatin minka wa khiftin minka ya wa ir'ana bi aini ayatik wa khfatna bi khiftik. Nama kunna ya wa fi ardika wa fi mulkika ya wa faj'alna aminin mutmainin alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun warzuqna al-busyra fid dunya wal akhirah. Urzukna ya wa at-tawadduda wa at-tahata ya wa sing yakunu dzalika sababan ya wa ila kalimatikal ulya wa khidmati dinika ya wa alal mahajjati bayda lailuha kana hariha ya aqimna ala dzalika wa a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.